Shalom, nama saya Joy Stefani, kelas 93. Saya akan menampilkan presentasi tentang berkhotbah dengan judul penentu masa depan, dan saya ambil dari kitab 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oke. Renungan remaja dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Penentu masa depan. Saya ambil dari cerita kisah Renaldi dan Peter. Mereka adalah dua sobat yang akrab, dan ceritanya itu Renaldi suka iri sama Peter, sobatnya. Itu karena Renaldi sering membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua Peter. Menurut Renaldi, orang tua Peter adalah tipe orang tua ideal karena sangat mendukung cita-cita Peter. Tahu Peter pengen jadi pemusik terkenal, mereka masukin Peter ke sekolah musik. Sementara ortu Renaldi tiap hari mereka cuma sibuk bekerja. Oke. Jangan tanya soal cita-cita, tanyain kegiatan sekolah Renaldi aja, mereka nggak pernah nanyain. Dalam kesedihan itu, Renaldi membaca cerita kisah tentang Yabes sejak itu. Renaldi sadar kalau penentu masa depannya bukan orang tuanya, melainkan penyertaan dari Tuhan plus seberapa gigih dia mau berusaha. Oke. Penentu masa depan. Apakah kalian tahu siapa itu Yabes? Yap, Yabes adalah anak yang sejak dilahirkan enggak pernah dapat kasih sayang yang sewajarnya dari orang tuanya. Buktinya, ibunya menamakan dia Yabes yang artinya kesakitan dan penderitaan. Keluarganya pasti juga setuju-setuju aja kan kalau dikasih nama kayak gitu. Padahal pada masa itu nama begitu penting arti dari sebuah nama ibarat doa dari orang tua untuk anak mereka. Faktanya, sewaktu melahirkan, ibunya merasa kesakitan yang amat sangat sehingga Yabes. Tapi terus apa Yabes menyerah? Enggak tuh, ia enggak bisa mengubah hidupnya sendiri. Ia enggak bisa mengubah hidupnya sendiri, tapi ia mengandalkan Tuhan secara total. Ia berseru kepada Tuhan dan meminta berkat yang berlimpah, perluasan daerah, terus penyertaan dan perlindungan dari malapetaka dan sakit penyakit. Yabes meyakinkan Tuhan mampu membalik takdirnya dari pembawa sial jadi seorang yang amat beruntung. Firman Tuhan mencatat, Allah mengabulkan permintaannya yang artinya Yabes akhirnya menerima segala yang dimintanya dari Tuhan. Guys, saat menciptakan kita, Tuhan memang gak ngajak kita diskusi lebih dulu. Kita gak tahu bakal dilahirkan dari keluarga mana, dengan orang tua yang seperti apa. Meski begitu, yakinlah kalau apa yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik. Andal kita punya orang tua cuek atau acuh, alih-alih kecewa berdoalah supaya mereka diubahkan jadi orang tua yang baik.
Terus, alih-alih menyerah sama cita-cita, berjuanglah, lebih gigih. Bukankah pada akhirnya Yabes lebih dimuliakan ketimbang saudara-saudaranya? Yang pastinya mereka punya arti nama yang lebih baik. Itu artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita juga pasti bakal menggapai masa depan yang gemilang. Oke, sekian dari renungan saya. Terima kasih, jika ada kesalahan saya minta maaf. Oke, shalom, bye-bye.